Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dipertemukan dalam kisah-kisah penuh hikmah. Sebelum dimulai, bagi yang beragama Islam, yuk bersama kita menuliskan sholawat bagi Nabi Muhammad, agar kelak kita mendapat syafaat beliau. Supaya kita bisa saling mengenal, yuk tulis di kolom komentar dari mana asalmu biar kita tahu dari mana saja sahabat yang hadir hari ini. Siapa tahu ada yang satu kota. Jika ingin cerita ini berakhir dengan kebaikan, jangan lupa untuk like, subscribe, berikan komentar dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk kita semua. Sebagai disclaimer, cerita ini hanya fiksi untuk tujuan edukasi dan penguatan literasi emosional. Tokoh, tempat, dan alur cerita hanya rekaan belaka. Jika ada kesamaan nama atau peristiwa, itu murni kebetulan. Tak berlama-lama lagi, mari kita mulai kisahnya. Pagi itu, jalan berdebu di Desa Sukamukti mulai ramai oleh aktivitas warga. Suara ayam berkokok bercampur dengan teriakan anak-anak sekolah yang berlarian sambil membawa tas lusuh. Di kiri kanan jalan, ibu-ibu menjemur padi di tikar pandan, sementara bapak-bapak duduk santai di warung kopi kayu, bercengkrama sambil menyeruput kopi hitam panas. Desa ini tampak damai, sederhana, namun di balik ketenangannya, ada sesuatu yang menyimpan keganjilan. Seorang pria bernama Jaya berjalan perlahan memasuki desa. Usianya sekitar awal 40-an, dengan wajah teduh dan mata yang tajam namun penuh kesabaran. Penampilannya sederhana, kemeja putih polos yang sudah sedikit kusam, celana hitam longgar, serta tas selempang lusuh yang ia bawa di bahu. Ia bukan orang asing yang menonjol, tetapi tatapannya menunjukkan bahwa ia datang dengan tujuan yang jelas. Di ujung jalan desa berdiri sebuah bangunan baru yang terlihat berbeda dengan sekitarnya. Temboknya kokoh, catnya mencolok, papan nama besar bertuliskan, Koperasi Serba Usaha Desa Sukamukti, terpampang dengan gagah. Bangunan itu tampak terlalu mewah untuk ukuran desa yang kebanyakan masih dikelilingi rumah panggung dari kayu dan bambu. Dari kejauhan, Jaya memperhatikan dengan seksama, seakan menimbang sesuatu di balik dinding megah itu. Beberapa warga yang melihat kedatangannya menyapa ramah. "Mangga Kang, nuju ka mana?" tanya seorang bapak tua sambil mengangkat tangan. Jaya tersenyum dan menjawab sopan, "Abdi nuju ke koperasi, bade ngantos damel." Mendengar jawabannya, beberapa warga tampak lega dan mengangguk-angguk. Namun, ada juga tatapan penuh penasaran yang menyertainya. Ketika Jaya mendekati kantor koperasi, ia melihat beberapa aparat desa duduk di kursi depan, mengenakan seragam safari coklat muda. Mereka memandanginya tanpa senyum. Tatapan dingin bercampur sinis. Salah seorang di antaranya bahkan berbisik pada kawannya, "Orang baru, kira-kira kuat apa tidak kerja di sini?" Bisikan itu terdengar cukup jelas oleh Jaya, tetapi ia hanya tersenyum tipis, menunduk hormat, lalu masuk ke dalam. Di ruang koperasi yang berpendingin ruangan, ia bertemu dengan Haji Mardan, ketua koperasi. Lelaki paruhbaya itu berkemeja rapi, memakai peci hitam mengilap, dan duduk di kursi empuk di balik meja kayu besar. Wajahnya penuh wibawa, namun sorot matanya menyimpan ketegasan yang dingin. Ia menatap Jaya dari ujung kepala hingga kaki, lalu berkata singkat, "Kalau mau kerja di sini, syaratnya sederhana. Rajin mencatat, jangan banyak tanya, jangan banyak bicara. Faham?" Jaya mengangguk dengan sopan. "Faham, Haji." Haji Mardan menepuk meja, lalu menyerahkan buku catatan. "Mulai besok, kamu resmi jadi staf administrasi di sini." Ketika keluar dari ruangan, Jaya berdiri sejenak di depan kantor koperasi, memandang sawah yang membentang luas di kejauhan. Angin sore berhembus, azan dari musola kecil di tengah desa berkumandang. Dari sorot matanya, jelas bahwa ia datang bukan sekadar untuk bekerja. Ada misi besar yang tersimpan rapat di balik kesederhanaannya. Keesokan harinya,
Jaya mulai bekerja di koperasi. Dari luar, bangunan itu memang tampak gagah, dengan cat mengilap dan jendela kaca besar yang jarang terlihat di desa. Namun, ketika melangkah ke dalam, suasananya jauh berbeda dengan harapan. Ruang kantor dilengkapi sofa empuk berwarna merah marun, pendingin ruangan yang terus menyala, serta meja kerja dari kayu jati mahal. Dindingnya penuh dengan figura sertifikat penghargaan yang seakan dibuat untuk pamer, bukan untuk mengingat jasa. Semua itu terasa berlebihan untuk ukuran desa di mana sebagian besar warganya masih berjuang mengumpulkan uang sekolah anak. Jaya memperhatikan para staf senior yang duduk santai. Ada yang sibuk menggulir ponsel, ada yang menyeruput kopi tanpa henti, bahkan ada yang tertidur di kursi. Sesekali mereka tertawa keras membicarakan hal-hal yang tak ada kaitannya dengan pelayanan koperasi. Di meja utama, Haji Mardan duduk dengan wajah serius. Setiap kali berbicara, kata-kata yang keluar hanya soal uang masuk, setoran anggota, atau pembayaran bunga pinjaman. Tidak sekalipun ia menyebut soal kesejahteraan petani atau rencana membantu warga miskin. Nada bicaranya keras, membuat ruangan terasa lebih seperti kantor lintah darat daripada lembaga kebersamaan. Yang penting uang masuk lancar. Kalau ada yang telat bayar, beri surat peringatan. Kalau masih bandel, sita jaminannya, ucap Mardan tanpa ragu, membuat beberapa staf mengangguk-angguk tanpa keberanian menentang. Jaya mencatat dengan tenang, seakan hanya staf baru yang patuh pada aturan. Namun dalam hatinya, ia semakin yakin ada yang tidak beres. Koperasi yang seharusnya berdiri untuk membantu, justru menjadi alat menekan. Semakin lama ia mengamati, semakin jelas bahwa bangunan megah ini bukanlah simbol kemajuan, melainkan tirai yang menutupi permainan di dalamnya. Di luar ruangan, suara anak-anak berlari di halaman desa masih terdengar riang, kontras dengan udara pengap yang memenuhi kantor koperasi. Perbedaan itu membuat Jaya semakin berhati-hati. Ia tahu, tempat ini menyimpan rahasia besar yang harus segera ia bongkar. Siang itu matahari terasa terik. Sawah di sekitar desa Sukamukti tampak berkilau keemasan. Dari jendela kantor koperasi, Jaya melihat beberapa petani masuk dengan wajah muram, membawa map lusuh berisi dokumen pinjaman. Mereka duduk menunggu giliran dengan tubuh letih sehabis dari ladang. Salah satu dari mereka, seorang lelaki tua berusia sekitar 60 tahun, mengenakan ikat kepala hitam dan baju koko lusuh, berjalan tertatih menghampiri meja administrasi tempat Jaya duduk. Wajahnya penuh keriput, tangannya kasar oleh cangkul, namun sorot matanya masih menyimpan keteguhan. "Assalamualaikum, Kang." "Abdi Ujang," Bade nyetor angsuran, ucapnya pelan sambil menyerahkan beberapa lembar uang lusuh. Jaya menerima dengan hati-hati, lalu mencatat jumlahnya. Namun ia tertegun ketika melihat angka yang tertera pada buku pinjaman. "Pak, jumlah yang Bapak setor ini sudah cukup besar, tapi kenapa masih tertulis ada tunggakan bunga yang menumpuk?" tanya Jaya dengan nada hati-hati. Pak Ujang menarik napas panjang. Wajahnya terlihat lelah. "Kang, Ieu Koperasi MAHTU Siga NU Tiheula. Dulu katanya untuk menolong petani. Tapi ayeuna, bungana leuwih gede tibatan hasil panen. Sawah abdi teh henteu cekap mayar sadayana. Upami terlambat saetik, langsung diancam bakal disita." Jaya menatap dalam, mendengarkan setiap kata. Ia menunduk seolah hanya menulis, padahal hatinya bergolak. Dari penjelasan itu, ia mulai mencium adanya permainan kotor. Kredit fiktif yang dimasukkan atas nama petani, ditambah bunga mencekik yang membuat mereka tak pernah bisa lepas dari jeratan utang. Sebelum Jaya sempat bertanya lebih lanjut, seorang staf senior datang dan menyambar map dari tangan Pak Ujang. "Pak Ujang, kalau telat lagi bulan depan, sawahnya jangan salahkan kalau kami sita," ucapnya ketus. Wajah Pak Ujang memerah, namun ia hanya menunduk. Jaya menghela napas. Hatinya perih melihat perlakuan itu. Dalam dirinya, semakin kuat keyakinan bahwa ada sesuatu yang besar yang harus ia ungkap di balik koperasi ini. Di luar, Pak Ujang berjalan tertatih meninggalkan kantor, sementara bayangan panjang sore mulai jatuh di halaman desa.
Jaya menatap kepergiannya dengan tekad yang semakin bulat. Malam mulai turun di desa Sukamukti. Lampu-lampu jalan yang seadanya memantulkan cahaya redup ke tanah berdebu. Kantor koperasi tampak sepi dari luar. Hanya ada suara jangkrik bersahutan dari sawah. Namun di dalam, Jaya masih duduk di meja kerjanya, berpura-pura menyelesaikan laporan. Ia membuka buku catatan resmi yang setiap hari ditulis staf koperasi, lalu membandingkannya dengan map kusam yang ia temukan terselip di laci. Buku resmi mencatat pinjaman sederhana. Namun di buku lain yang lebih lusuh, jumlah pinjaman tercatat jauh lebih besar, lengkap dengan bunga tambahan. Nama-nama petani pun ganda. Ada yang dipinjamkan tanpa tanda tangan, seolah-olah mereka berutang padahal tidak. Jaya berbisik pelan, ini jelas ada permainan. Mereka sengaja menuliskan pinjaman fiktif untuk mengambil dana lebih. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki mendekat. Jaya cepat menutup buku itu, berpura-pura menulis di meja. 2 orang staf senior masuk sambil tertawa kecil. "Apa kabar dana bantuan pemerintah?" katanya cair bulan depan, ucap salah satu staf. "Tenang, sebagian besar sudah kita bagi. Tinggal bikin laporan palsu saja. Gampang," jawab yang lain sambil membuka laci dan memasukkan amplop tebal. Jaya menunduk, pura-pura sibuk dengan tulisannya. Hatinya berdebar, namun wajahnya tetap tenang. Ia mendengar jelas percakapan itu, setiap kata menjadi bukti yang ia simpan dalam ingatan. Ketika mereka pergi, Jaya menghela napas panjang. Ia tahu langkahnya berbahaya. Jika sampai ketahuan sedang mengumpulkan bukti, nyawanya bisa terancam. Namun ia juga sadar, semakin lama ia diam, semakin banyak petani yang menjadi korban. Malam itu ia menutup buku dengan hati-hati, lalu menatap keluar jendela ke arah musola desa yang diterangi lampu minyak. Dalam hatinya ia berdoa, memohon kekuatan agar misi ini berhasil. Siang itu, udara di kantor koperasi terasa lebih pengap dari biasanya. Haji Mardan sedang tidak ada di tempat, meninggalkan ruangan hanya dengan staf-staf senior. Jaya sibuk menyalin laporan ketika seorang pria berbadan besar dengan wajah licik menghampirinya. Ia adalah Salim, bendahara koperasi sekaligus tangan kanan Mardan. "Jaya," ucapnya pelan sambil menepuk meja. "Kamu kelihatannya rajin dan bisa dipercaya. Ada pekerjaan khusus untukmu." Jaya menoleh dengan wajah datar. "Pekerjaan khusus bagaimana, Pak?" Salim menunduk, mengeluarkan map berisi tumpukan dokumen pinjaman. "Ini berkas petani. Sebagian belum sempat tanda tangan. Kalau kamu mau ikut jalan pintas, tinggal bubuhkan tanda tangan palsu. Nanti pinjaman bisa cair. Kita semua kebagian." Jaya berpura-pura kaget. Alisnya terangkat. "Tapi, bukankah itu tidak sah, Pak?" Salim terkekeh rendah, menepuk bahu Jaya. "Kamu terlalu polos. Di sini, sah atau tidak itu urusan nanti. Yang penting uang jalan. Jangan banyak tanya, kalau mau tetap kerja di sini." Hati Jaya bergejolak. Ia ingin menolak, namun ia tahu ini kesempatan emas untuk masuk lebih dalam. Dengan wajah tenang, ia mengangguk perlahan. "Baik, Pak. Saya mengerti." Salim tersenyum puas. "Bagus. Kalau begitu mulai saja. Tanda tanganinya pelan-pelan. Jangan sampai berbeda dengan yang asli." Jaya mengambil pulpen, tangannya bergerak lambat menirukan tanda tangan para petani. Setiap goresan ia simpan dalam ingatan, karena itu adalah bukti kejahatan yang kelak akan ia buka. Dari sudut mata, ia bisa melihat Salim memperhatikannya dengan tatapan tajam. Ini jelas bukan sekadar tugas biasa, melainkan ujian kepercayaan. Setelah beberapa lembar selesai, Salim mengangguk puas. "Kamu benar-benar bisa diandalkan. Jangan khawatir, kalau begini kamu akan naik cepat di koperasi ini." Jaya tersenyum tipis. "Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin bekerja dengan baik."
Dalam hatinya, ia berbisik, "Kalian pikir aku ikut arus? Padahal semakin banyak kalian buka jalan, semakin dekat aku dengan inti permainan ini." Sore itu, suasana desa Sukamukti yang biasanya tenang berubah tegang. Di balai desa, sekelompok petani berkumpul dengan wajah muram. Mereka membawa kertas tagihan dari koperasi. Jumlahnya jauh lebih besar daripada hasil panen yang mereka terima. Pak Ujang berdiri di depan. Wajahnya tampak lelah namun matanya masih menyala. "Saudara-saudara, ini sudah keterlaluan. Sawah kita mau disita hanya gara-gara bunga pinjaman yang tidak masuk akal. Kita harus melapor." "Betul," sahut seorang petani muda. "Kalau terus begini, kita habis, Kang. Keluarga kita mau makan apa?" Namun sebelum suara mereka makin keras, 3 orang pria berperawakan kasar datang. Mereka adalah preman bayaran Haji Mardan. Tubuhnya penuh tato, jaket kulit lusuh, dan tatapan garang. Salah satu dari mereka menendang kursi hingga jatuh. "Hei, berani-beraninya kalian bikin keributan. Mau lapor? Lapor sama siapa?" Petani lain terdiam ketakutan. Anak-anak kecil yang ikut melihat dari kejauhan langsung ditarik pulang oleh ibunya. Suasana jadi mencekam. Pak Ujang tetap mencoba tegar. "Kami tidak salah. Kami hanya menuntut hak kami." Preman itu mendekat, mencengkeram kerah baju Pak Ujang. "Hak? Hak kalian sudah kami pegang. Kalau masih macam-macam, jangan salahkan kami kalau sawah besok pagi rata dengan tanah." Beberapa petani mundur. Wajah mereka pucat. Saat itulah, dari kejauhan, Jaya menyaksikan semua. Ia bersembunyi di balik dinding balai desa. Matanya tajam mengamati. Hatinya panas melihat perlakuan itu. Dalam hatinya, Jaya berbisik, "Kini semakin jelas. Koperasi ini bukan lagi lembaga bantuan, tapi alat penindasan. Dan aku tidak bisa membiarkan warga terus hidup dalam ketakutan." Namun ia tahu, belum waktunya bertindak terbuka. Ia hanya menunduk pelan, mencatat wajah-wajah para preman itu, menyimpan setiap detail untuk rencana berikutnya. Malam itu kantor koperasi sepi. Hanya suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing terdengar di luar. Lampu neon putih di ruang administrasi berkelip redup. Jaya duduk seorang diri, berpura-pura sedang membereskan laporan keuangan bulanan. Namun di balik meja, ia sudah menyiapkan sebuah buku catatan kecil dan ponsel dengan kamera yang ia gunakan untuk memotret dokumen-dokumen penting. Tangannya cepat menyalin angka-angka dari buku kas hitam yang ditemukannya di laci bendahara. Buku itu jelas berbeda dengan laporan resmi yang selalu ditunjukkan di depan anggota koperasi. Selisihnya bukan kecil, tapi puluhan juta rupiah yang entah mengalir kemana. "Kalau ini terbongkar, semua bisa jelas," bisik Jaya dalam hati sambil menutup pelan bukunya. Tiba-tiba suara pintu berderit keras. 2 staf senior masuk bersama seorang preman suruhan Mardan. Wajah mereka curiga. "Hei, kamu ngapain malam-malam di sini?" bentak salah satu staf. Jaya berusaha tetap tenang. "Saya hanya diberi tugas membereskan laporan. Lampu mati kalau tidak dipakai, jadi saya kerjakan di sini." Namun mata preman itu tajam menatap meja. Ia mendekat, lalu mendapati lembar fotokopi yang belum sempat disembunyikan Jaya. "Apa ini?" serunya, sambil meraih kertas tersebut. Jaya tahu dirinya ketahuan. 2 preman langsung mengapitnya. Salah satunya mengangkat tangan hendak memukul. Dengan refleks cepat, Jaya menunduk. Pukulan itu melayang menghantam lemari kayu, hingga meninggalkan bekas retak. Jaya menggunakan momentum itu untuk menyambar gelas air di meja lalu melemparkannya ke arah lampu neon. Gelas pecah, lampu padam, ruangan seketika gelap gulita. "Cepat tangkap dia!" teriak salah seorang. Namun dalam kegelapan, Jaya bergerak gesit. Ia menyelinap keluar melalui jendela samping yang sudah ia periksa sebelumnya.
Nafasnya terengah. Namun ia berhasil lolos. Dari kejauhan, ia bisa mendengar suara mereka berteriak-teriak marah. Keesokan harinya, Haji Mardan duduk di kursinya dengan wajah muram. Orang baru itu aneh. Jangan-jangan dia bukan sekadar staf biasa, gumamnya curiga. Namun ia belum tahu siapa sebenarnya Jaya. Misteri itu membuat Mardan semakin waspada. Beberapa hari setelah insiden di kantor koperasi, Jaya mulai bergerak lebih hati-hati. Ia tahu Mardan dan kroninya sudah curiga, tapi justru itu yang membuat ia harus mengambil langkah berani. Di rumah kontrakan kecil yang ia tempati di pinggir desa, Jaya duduk sambil menuliskan rencana di sebuah kertas lusuh. Mereka harus tergiur. Kalau tidak, mereka takkan pernah menunjukkan wajah asli mereka, gumamnya. Keesokan paginya, Jaya menemui bendahara koperasi, Darsa, di ruangannya. Ia berbicara dengan nada meyakinkan. "Kang Darsa, saya punya kenalan dari kota. Mereka tertarik menanamkan modal besar di koperasi ini. Katanya, koperasi di Sukamukti cukup potensial. Kalau setuju, saya bisa pertemukan." Mata Darsa berbinar. "Modal besar? Seberapa besar?" "Ratusan juta rupiah," jawab Jaya tenang. "Tapi tentu harus ada kejelasan bagaimana uang itu dikelola." Darsa langsung melapor pada Haji Mardan. Saat rapat tertutup digelar di ruang utama koperasi, Mardan duduk di kursi empuknya sambil mengetuk meja. "Jadi betul ada investor?" tanyanya dengan suara berat. Jaya mengangguk. "Iya, Haji. Investor ini suka hal-hal yang cepat dan praktis. Kalau koperasi bisa menunjukkan skema pencairan dana yang besar, mereka pasti yakin." Wajah Mardan berubah girang. Ia menoleh pada kroninya. "Ini kesempatan emas. Kita bisa cairkan beberapa pinjaman fiktif, tunjukkan angka besar, lalu uang investor masuk ke tangan kita. Setelah itu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa." Semua tertawa puas, kecuali Jaya yang hanya menunduk sambil menahan senyum tipis. Dalam hatinya ia berkata, "Kalian akhirnya masuk perangkap sendiri." Hari-hari berikutnya, koperasi dipenuhi kesibukan mendadak. Berkas-berkas disiapkan, tanda tangan palsu dicetak. Bahkan petugas lapangan pura-pura mendata lahan-lahan sawah yang sebenarnya sudah tidak ada. Semua dilakukan agar tampak meyakinkan di mata investor yang katanya akan datang. Jaya memainkan perannya dengan tenang. Ia terus mendorong agar transaksi itu dilakukan di balai desa, dengan alasan lebih resmi dan meyakinkan. Mardan pun menyetujuinya. Di malam hari, Jaya duduk di musola kecil dekat sawah. Ia memejamkan mata, berdoa lirih memohon kekuatan. "Ya Allah, jangan biarkan rakyat kecil ini terus ditindas. Jadikan langkah ini jalan untuk membuka kebenaran." Tekadnya semakin bulat. Ia tahu saat itu tiba, kebenaran akan terungkap di hadapan seluruh warga. Hari itu balai desa Sukamukti penuh sesak. Warga berdesakan ingin menyaksikan acara yang katanya besar. Haji Mardan berdiri di depan, mengenakan jas mengkilap dan peci hitam. Senyum lebarnya penuh percaya diri, seolah ia penguasa sejati desa. Di sampingnya, Bendahara Darsa menyiapkan map-map tebal berisi dokumen, sementara para preman berjaga di pintu masuk, mengawasi siapa saja yang keluar masuk. Di tengah ruangan, Jaya memperkenalkan dirinya seolah sebagai penghubung investor. Hari ini, koperasi Sukamukti akan menunjukkan kekuatannya. Dana besar siap digulirkan. "Inilah bukti koperasi kita mampu menarik kepercayaan," katanya dengan suara tenang. Warga berbisik-bisik. Ada yang bingung, ada yang kagum. Namun mata Jaya sesekali melirik jam tangannya. Saat yang ia tunggu hampir tiba. Mardan berdehem. "Mari kita mulai saja. Ini dokumen pinjaman. Lihat, total dana hampir 1,5 miliar. Besok uang masuk, koperasi ini akan semakin jaya."
Sorak-sorai palsu dari staf dan preman terdengar. Namun sebelum tanda tangan dilakukan, Jaya berdiri tegak. Wajahnya berubah serius. Suaranya meninggi. Cukup. Semua terdiam. Suasana mendadak mencekam. Mardan memandang tajam. Apa maksudmu? Dengan langkah mantap, Jaya mengeluarkan sebuah alat perekam kecil dari saku. Ia menyalakan rekaman. Terdengar jelas suara Darsa dan Mardan membicarakan pemalsuan tanda tangan serta penggelapan dana. "Ini, apa-apaan?" teriak Darsa pucat. Tak berhenti di situ, Jaya meletakkan setumpuk dokumen fotokopi di meja. "Ini salinan laporan ganda. Laporan resmi yang kalian tunjukkan. Dan buku kas hitam yang sebenarnya. Semua ada di sini." Warga mulai bersuara keras. "Benar. Itu sebabnya kami selalu terjerat utang. Mereka menipu kita." Mardan berusaha menutupi kepanikan. "Omong kosong. Siapa kau berani menuduh tanpa dasar?" Jaya menatap tajam. Ia lalu merogoh tas lempangnya, mengeluarkan kartu identitas resmi dengan lambang negara. Suaranya lantang terdengar ke seluruh ruangan. "Aku bukan sekadar staf koperasi. Aku adalah seorang KDM yang menyamar. Tugasku membongkar penindasan ini, dan kalian semua sudah masuk perangkap." Warga sontak bersorak keras. Beberapa menangis lega. Allahu Akbar. Akhirnya terungkap. Preman-preman yang tadi garang tampak ragu, sebagian mundur terdesak. Aparat hukum yang sejak tadi menunggu di luar masuk dengan sigap, membawa borgol dan langsung menangkap Mardan serta kroninya. Mardan berteriak marah. Suaranya serak. "Kau menipuku. Jaya, kau menipuku." Namun Jaya hanya menatap tenang. Bibirnya menyunggingkan senyum tipis. "Bukan aku yang menipumu, tapi keserakahanmu sendiri yang menjeratmu." Balai desa berubah riuh. Warga mengangkat tangan, bersorak lega. Sementara Mardan dan kroninya dibawa keluar dalam keadaan terikat. Hari itu menjadi titik balik bagi desa Sukamukti. Pagi itu udara desa Sukamukti terasa berbeda. Matahari bersinar hangat di atas hamparan sawah hijau, dan burung-burung kecil beterbangan di langit. Balai desa yang seminggu lalu dipenuhi ketegangan kini ramai dengan wajah-wajah cerah. Para petani duduk bersama, kali ini bukan dalam ketakutan, tetapi dalam rapat untuk menentukan masa depan koperasi. Pak Ujang berdiri di depan, tangannya gemetar menahan haru. "Saudara-saudaraku, kita sudah melalui masa gelap. Kini koperasi bukan lagi milik segelintir orang, tapi milik kita bersama. Mari kita jalankan dengan jujur, dengan sistem terbuka. Tidak ada lagi bunga mencekik. Tidak ada lagi pemalsuan," ucapnya lantang. Sorak-sorai warga memenuhi ruangan. Seorang pemuda menambahkan, "Mulai sekarang laporan keuangan ditempel setiap bulan di papan pengumuman balai desa. Semua bisa melihat, semua bisa mengawasi." Ibu-ibu tersenyum lega. Beberapa bahkan menitikkan air mata. Anak-anak yang ikut hadir berlari kecil di dalam balai desa, merasakan kegembiraan tanpa benar-benar memahami apa yang terjadi. Di luar balai, Jaya berdiri menyendiri. Ia memandang suasana itu dengan tatapan tenang. Seorang bapak menepuk pundaknya. "Terima kasih, Kang Jaya. Kalau bukan karena sampean, entah bagaimana nasib kami." Jaya hanya tersenyum tipis. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Yang penting sekarang, desa ini kembali punya harapan." Tanpa banyak bicara, Jaya mengambil tas selempangnya. Ia berjalan perlahan meninggalkan kerumunan. Langkahnya menuju jalan kecil yang membelah persawahan. Angin sore berhembus, menerpa ikat putih di kepalanya. Tidak banyak yang tahu siapa sebenarnya pria itu. Hanya segelintir orang yang menyadari bahwa ia bukan sekadar karyawan koperasi biasa, melainkan seorang KDM yang menyamar demi menegakkan keadilan. Desa Sukamukti kini hidup dalam suasana baru, sementara Jaya menghilang dalam perjalanan berikutnya, meninggalkan jejak sunyi penuh makna.
Waktu berlalu, musim berganti. Desa Sukamukti pelan-pelan menemukan kembali denyut hidupnya. Sawah-sawah kembali digarap dengan semangat, ibu-ibu berjualan di pasar dengan hati tenang, dan anak-anak berlarian di pematang tanpa bayang-bayang ketakutan akan utang dan intimidasi. Koperasi desa kini benar-benar menjadi milik rakyat. Transparansi dan kebersamaan menjadi pegangan. Nama Jaya masih sering disebut, kadang dalam doa, kadang dalam percakapan ringan di warung kopi. Namun, tidak seorang pun benar-benar tahu kemana ia pergi. Di suatu senja, seorang pemuda pernah melihat sosok mirip Jaya berjalan di jalan raya menuju perbukitan. Dengan ikat putih yang berkibar tertiup angin, langkahnya mantap seakan sedang menuju misi berikutnya. Tapi saat dipanggil, sosok itu hanya menoleh sebentar, tersenyum, lalu menghilang di balik tikungan. Bagi warga desa Sukamukti, Jaya adalah misteri. Namun bagi mereka, satu hal pasti, ia meninggalkan jejak yang tak akan pernah hilang, bahwa keadilan, sekecil apapun, bisa lahir dari keberanian satu orang yang memilih untuk tidak tinggal diam. Dan di luar sana, entah di desa mana lagi, mungkin Jaya, atau sosok lain sepertinya, sedang menyamar kembali, menyatu dengan rakyat, menunggu waktu yang tepat untuk kembali berdiri di sisi mereka yang lemah. Karena bagi seorang KDM, perjuangan tidak pernah benar-benar selesai. Demikianlah kisah penyamaran Jaya di desa Sukamukti. Dari cerita ini kita belajar bahwa kezaliman, sekecil apapun, tidak akan bertahan selamanya. Selalu ada jalan bagi kebenaran untuk terungkap, meski lewat perjuangan yang berat. Keadilan pada akhirnya akan menang ketika ada orang-orang yang berani membela kaum lemah dan tertindas. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 57. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Cerita ini adalah fiksi, dibuat menyerupai kisah nyata agar kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran berharga darinya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kalian merasa terinspirasi dan mendapatkan pelajaran dari kisah ini, silakan tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya.